anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, salah satu menyiapkan. Oke, silakan duduk. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil, alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Kita harus bersyukur karena sehat itu mahal harganya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu coding itu apa? Ada yang pernah dengar coding? Ya, oke. Program yang ada di komputer. Bagus. Yang lain, coding itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, untuk kecerdasan artifisial sudah pernah dengar? Belum. Kalau kecerdasan buatan pernah dengar? Belum. Kalau AI sudah. Ada yang pernah menggunakan AI? Oke, pernah menggunakan AI untuk apa? Untuk mengedit foto. Yang lain? Untuk belajar. Terus ada lagi yang lain? Untuk mengerjakan PR. Oke, itu adalah salah satu dari manfaat AI. Banyak sekali manfaatnya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Itu adalah salah satu materi yang ada pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran setelah pembelajaran hari ini, nanti diharapkan kalian memahami tentang berpikir komputasional. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mengenal 4 metode berpikir komputasional, dan yang terakhir adalah kalian bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Jadi kalau sudah mempelajari berpikir komputasional, maka kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa berpikir secara sistematis, terstruktur, urut, jadi tidak lompat-lompat. Nanti dalam hal berpikir kalian akan berurutan, ya, mulai dari misalkan bangun pagi sampai nanti akan tidur lagi, itu nanti akan berurutan, tidak lompat-lompat. Ada 4 metode utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Jadi masalah yang besar dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah untuk dilaksanakan.
Selanjutnya ada pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Ya, misalkan pola matematika. Ya. Nanti kita bisa mengerjakan apa itu soal matematika yang ada hubungannya dengan pola yang sejenis. Terus yang ketiga adalah abstraksi, memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Kalau ada sesuatu hal yang kita amati atau yang kita lakukan, kok ada sesuatu hal yang tidak penting, itu tidak usah dipikir. Nanti ada contohnya. Yang keempat adalah algoritma, menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kita akan belajar algoritma agar kalau ada masalah itu kita mudah dalam hal mengatasi, mudah untuk menyusunnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya, membagi tugas dalam membersihkan kelas. Jadi setiap hari di sini ada apa itu regu piket ya? Nah, oke, ada. Apakah semuanya menyapu? Apakah semuanya membersihkan papan tulis? Itu harusnya dipecah-pecah. Jadi ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, dan ada yang membersihkan meja dan sebagainya. Tujuannya apa? Efisiensi terutama, ya. Jadi efektif waktunya. Contoh lagi, memecah puzzle menjadi potongan-potongan kecil. Pernah bermain puzzle? Gambar-gambar itu kan? Terus membagi tugas proyek kelompok menjadi bagian-bagian kecil. Pernah tugas kelompok? Tugas membuat suatu apa misalnya? Ada yang pernah ingat tugasnya pernah membuat apa? Kemarin pas SDT 5 itu kan proyek kelompok kan? Pernah membuat apa? Kamu membuat apa kemarin pas SD? Ada yang ingat? Ya, pernah membuat apa? Membuat es krim putar. Nah, itu teman-teman bagi tugas kan? Nah, itu bagi-bagi tugas itu namanya dekomposisi ya. Jadi tidak semuanya memegang barang yang sama. Pasti dibagi tugas karena kelompok. Paham ya? Oke, selanjutnya pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Contoh, menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Tiap hari jadwalnya berbeda kan? Menemukan pola dalam tabel perkalian, penjumlahan, bisa kita temukan polanya ya. Selanjutnya abstraksi, memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Contoh, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu bagaimana proses membuat bolpen. Benar apa Rah? Kalian kalau menulis tugas ya sudah, tugas itu dikerjakan, tidak usah tanya ini yang buat bagaimana ya, kok bisa untuk nulis ya, kok habisnya dari atas ya, tidak dari bawah ya, tidak usah dipikir. Itu namanya abstraksi. Jadi memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Selanjutnya algoritma, menyusun langkah menyelesaikan masalah. Contoh, langkah-langkah membuat mie rebus. Sudah paham sekali? Oke, untuk lebih paham lagi kita lihat tampilan video berikut.
Oke anak-anak, setelah melihat video ini tadi, saya yakin kalian lebih paham lagi tentang berpikir komputasional. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, saya yakin kalian lebih memahami lagi tentang 4 metode berpikir komputasional. Untuk latihan kali ini, Pak Guru akan bagi kalian dalam kelompok, ya, dalam kelompok satu meja menjadi satu kelompok. Untuk tugasnya yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan adalah tentang latihan dekomposisi. Pikirkan tentang rutinitas pagi kalian, berpasangan dengan teman sebangku, pecah rutinitas pagi menjadi langkah-langkah kecil, bagikan dengan pasangan kalian, diskusikan bagaimana dekomposisi membantu memahami rutinitas dengan baik. Sudah paham ya? Sekarang dikerjakan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah yang sebelah sini tentang aktivitas pengenalan pola. Buatlah soal matematika yang melibatkan pengenalan pola seperti barisan angka. Itu ada contohnya 2, 4, 6, 8. Oke, paham? Oke, untuk yang selanjutnya praktek abstraksi bagian sini ya. Praktek abstraksi, kalian membuat daftar kebutuhan pokok lalu mengelompokkannya berdasarkan jenis seperti peralatan sekolah. Jadi kalian tulis itu dalam kertas ya, ditulis abstraksinya itu dalam kelas bagian sini. Jelas? Untuk yang terakhir adalah bagian yang paling kiri adalah membuat algoritma. Buatlah algoritma bagaimana cara membuat jus buah. Untuk buahnya bebas. Oke, silakan dibuat. Waktunya 5 menit. Buatnya satu saja, kelompok buatnya satu saja. Nah, satu kelompok satu kelompok satu. Perhatikan judulnya ya, judulnya adalah membuat algoritma. Membuat algoritma. Ya. Oke, saya itu tugas membuat algoritma. Kali kelompok kami memilih daerah yang masuk ke
dekomposisi. Oke anak-anak, waktunya sudah cukup. Untuk yang pertama adalah kelompok yang sebelah kanan Pak Guru, silakan maju ke depan. Oke, sorry aplaus. Oke, bagus. Oke, yang kelompok selanjutnya bagian sini. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok ini, ayo silakan maju ke depan. Oke, belum. Oke, yang terakhir kelompok sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini dengan oke, silakan. Ya bagus, membantu kita berpikir kritis. Jadi setelah kita mempelajari berpikir komputasional, dapat membantu kita berpikir kritis. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke. Terus untuk refleksinya, ada yang tahu apa yang kalian pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Metodenya lagi apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke.
Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup karena waktu sudah habis.